Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Noni Sinta Utami dari Prodi PGMI semester 3 unit 4. Di sini saya akan membuat video rectation yaitu kinerja produk dan proyek. Oke, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Khairani dan teman saya Zulia Alam Karuna Putri dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul tentang penilaian kinerja produk dan proyek, yang dimana saya akan menjelaskan tentang pengertian penilaian. Penilaian ini ada dua hal istilah terkait dalam konsep penilaian, yaitu pengukuran dan evaluasi. Pengukuran, yang dimana dimaksud dengan pengukuran adalah proses penetapan angka terhadap suatu gejala menurut aturan tertentu, sedangkan evaluasi adalah penilaian sistematik tentang manfaat atau kegunaan suatu objek. Dalam melakukan evaluasi, di dalamnya ada kegiatan untuk menentukan nilai yang dimana misalkan paham tidak paham, baik buruk, tuntas dan tidak tuntasnya, sehingga ada unsur judgment. Kemudian penilaian ini juga disebut bahwa hasil belajar peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah harus memperhatikan prinsip-prinsip, yang dimana prinsip sahih berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Kemudian objek berarti penilaian didasar pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektif penilaian. Kemudian adil berarti penilaian ini menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang kemudian terpadu dan terbuka. Adapun penilaian kinerja produk dan proyek ini, saya akan menjelaskan penilaian kinerja, yang dimana pengertian dari penilaian kinerja ini dalam domain penilaian di SD atau MI dinyatakan bahwa tes kinerja adalah tes yang penugasannya disampaikan dalam bentuk lisan ataupun tulisan. Proses penilaian ini dilakukan sejak siswa melakukan persiapan melakukan tugas sampai dengan hasil akhir. Penilaian kinerja pada prinsip lebih ditekankan pada proses keterampilan dan kecakapan dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Kemudian penilaian ini cocok digunakan untuk menilai kompetensi yang menentukan peserta didik melakukan tugas tertentu seperti praktek di laboratorium, praktek sholat, praktek olahraga, bermain peran, terus memainkan alat musik, bernyanyi, membaca puisi, dan lain-lain. Cara penilaian ini dianggap lebih autentik daripada tes tertulis. Karena apa? Karena yang dinilai lebih mencerminkan kemampuan peserta didiknya. Kemudian ruang lingkup dari penilaian kinerja ini, ruang lingkupnya penilaian ini merupakan salah satu alternatif penilaian yang difokuskan pada dua aktivitas pokok, yaitu observasi proses saat melangsungkan unjuk keterampilan dan evaluasi hasil cipta dan produk. Penilaian ini dilakukan dengan mengamati suatu siswa melakukan aktivitas di kelas atau menciptakan suatu hasil karya sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Kemudian karakteristiknya, jadi penilaian ini karakteristiknya itu dapat digunakan untuk melihat kemampuan siswa selama proses pembelajaran tanpa harus menggunakan proses tersebut terakhir. Kemudian karakteristik penilaian ini juga adalah tugas-tugas yang pertama itu tugas-tugas diberikan lebih realistis atau nyata. Kemudian tugas-tugas yang diberikan lebih kompleks sehingga mendorong siswa untuk berpikir dan mempunyai solusi yang lebih banyak. Kemudian yang waktu diberikan untuk asesmen lebih banyak. Dan terakhir, dalam penilaian yang lebih banyak digunakan pertimbangan. Adapun dari penilaian ini, langkah-langkahnya yaitu identifikasi semua langkah penting atau aspek yang diperlukan atau yang akan mempengaruhi hasil akhir. Kemudian menulis kemampuan khusus yang diperlakukan untuk menyelesaikan tugas. Yang ketiga, mengusahakan kemampuan yang akan diukur tidak terlalu banyak sehingga semua dapat diamati. Kemudian mengurutkan kemampuan yang akan diukur berdasarkan urutan yang akan diamati. Yang terakhir, bila menggunakan skala rentang, perlu menyediakan kriteria untuk setiap pemilihan. Dan pelaksanaan penilaian ini
dalam melaksanakannya diperhatikan langkah-langkahnya, yaitu langkah-langkah kinerja yang diharapkan dilakukan peserta didik untuk menunjukkan kinerja suatu kompetensi. Kemudian kelengkapan dan ketetapan aspek yang dinilai dalam kinerja tersebut. Kemudian kemampuan-kemampuan khusus yang diperlakukan untuk menyelesaikan tugas. Kemudian upaya kemampuan yang akan dinilai tidak terlalu banyak sehingga semua dapat diamati. Dan terakhir, kemampuan yang akan dinilai urut berdasarkan urutan yang akan diamati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulia Alam Karuna Putri. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Untuk penilaian kedua yaitu penilaian produk dan juga penilaian proyek. Untuk penilaian produk adalah penilaian terhadap keterampilan siswa dalam membuat suatu produk tertentu. Dan dalam penilaian produk ini memiliki dua tahap penilaian. Yang tahap pertama itu penilaian tentang pemilihan dan cara penggunaan alat serta produser kerja siswa. Dan untuk tahap penilaian kedua yaitu penilaian tentang kualitas teknis maupun juga estetis hasil kerja siswa tersebut. Untuk hasil karya siswa itu bisa dari kain, kertas, atau kayu plastik, keramik. Dan untuk tahap membuat hasil suatu karya itu memiliki 3 tahap, yaitu tahap perancangan, tahap produksi, dan juga tahap terakhir. Dan berhubung ketiga tahap tersebut itu tahap yang padu, maka guru itu bisa membuat penilaian tentang kemampuan siswa dalam teknik kerja pada tahap produksi atau pada tahap terakhir. Contoh keterampilan siswa yang dapat dinilai pada waktu proses pembuatan suatu produk itu pada tahap persiapan. Jadi di situ guru bisa menilai keterampilan siswa dalam menyiapkan untuk membuat perencanaan tersebut. Dan tujuan penilaian hasil kerja siswa ini, dari tujuannya itu ya karena guru bisa melihat penguasaan keterampilan siswa yang diperlukan sebelum mempelajari keterampilan berikutnya, dan juga dapat menilai tingkat kompetensi sudah dikuasai siswa pada setiap terakhir jenjang kelas. Dan untuk pengelolaan hasil kerja ini, dalam penilaian hasil kerja guru perlu mengolah sejumlah dan produk dan mencatat hasil penilaiannya. Dan untuk penilaian kedua itu penilaian proyek. Jadi kalau penilaian proyek ini adalah penilaian tentang keterampilan dalam membuat suatu produk, yang produk itu dibuat misalnya bangun datar persegi panjang, segitiga, bangun datar lainnya seperti dari bahan kertas ataupun bahan kayu. Ciri-ciri penilaian proyek ini yang pertama bisa dari generability. Oke, jadi menurut saya itu hasil presentasi yang dibawakan oleh Kakak Lida dan Kak Julia sudah bagus. Materi yang dibawakan juga sudah bagus tentang penilaian kinerja, tapi ada kekurangan sedikit. Kak Ida sangat kecepatan dan nampak melihat teks dan ada kekurangan dalam materi. Boleh saya tambahin sedikit tentang proyek dan produk. Di sini dalam penilaian proyek ada 3 hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu yang pertama itu ada kemampuan pengelolaan. Kemampuan pengelolaan itu kemampuan peserta didik dalam memilih topik, menerima informasi. Jadi yang kedua itu ada relevansi, yaitu bersesuaian dengan mata pelajaran, pengetahuan, dan pemahaman dalam pembelajarannya. Jadi yang ketiga ada keaslian, yaitu proyek yang dilakukan peserta didik yang merupakan karya yang dipertimbangkan kontribusi guru berupa petunjuk. Jadi di sini juga ada saya kelanjutannya mengembangkan produk yang meliputi dia itu ada 2 tahap yang diadakan setiap nilai. Yang pertama itu tahap persiapan. Apa itu tahap persiapan? Tahap persiapan itu kemampuan peserta didik dalam mencernakan dan mengembangkan gagasannya. Jadi yang kedua itu tahap penilaian. Apa itu tahap penilaian? Tahap penilaian dari kemampuan siswa membuat produk yang sesuai dengan kegunaannya dan pemahamannya, keindahan dan kriterianya. Jadi dari hasil presentasi kakak sudah bagus. Baik teman-teman, video yang sudah saya buat ini akan saya tutup. Kalau ada kesalahan atau kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.